SD Negeri 3 Motimulyo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Motimulyo. Segala puji bagi Allah Sang Maha Pemberi Karunia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan limpahan cinta kasih-Nya, kita dapat bertemu dan berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Abu Muhammad SAW, yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju cahaya Tuhan benar, yakni agama Islam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat serta pengampunan di akhirat. Amin. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya sebagai MC untuk memandu dan membacakan serangkaian acara pada hari ini yang tersusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. 4. Penyampaian diseminasi budaya positif sekolah, dan terakhir akan ditutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Rangkaian acara kedua yakni dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan menyanyikan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya Bapak Eko sudah mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-guru pengasuh SDN Motimulyo, terutama Pak Ibu sebagai calon guru penggerak. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu yang berharga ini untuk mendengarkan paparan dari izin berupa penyebaran pemahaman dan beragama
sehingga mendapatkan selamatnya di Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, di sini kita akan mendengarkan paparan dan penjelasan dari Pak Didin selaku calon guru penggerak. Semoga kegiatan nanti ini bisa bermanfaat, terutama bagi kita guru-guru di SDN 3 Timulyo, sehingga kita dapat melaksanakannya seperti penerapannya di lingkungan sekolah, serta manfaatnya kepada Pak Didi. Semoga kegiatan ini bisa menjadikan kelulusan, berhasil lulus sebagai guru penggerak, sehingga menjadi guru penggerak dan bahkan bisa menjadi PB. Semoga kedepannya seperti itu. Tidak banyak kata, semoga pelaksanaan ini kita laksanakan dengan baik, lancar, dan menghasilkan sesuatu yang baru untuk SDN 3 Timulyo. Hanya itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah penyampaian diseminasi budaya positif sekolah kepada Bapak Didi Nursyadi Hadianto, calon guru penggerak angkatan 11 SDN 3 Timulyo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 3 Timulyo, Bapak Eko Sudarmawan SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Timulyo. Marilah kita menjadikan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapannya budaya positif, yaitu merupakan satu kegiatan dari aksi nyata saya pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat khususnya bagi saya sendiri menjadi guru yang sesuai dengan harapan, dan juga semoga membawa manfaat maslahah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang panjenengan luangkan pada pagi hari ini, juga atas dukungan dari beliau Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru semuanya, sehingga kegiatan pada pagi hari ini dapat kita laksanakan bersama-sama, tentunya tanpa adanya dukungan dan kolaborasi dari panjenengan semua, kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kami mohon waktu untuk menyampaikan beberapa pemaparan tentang budaya positif, yaitu dapat kita lihat dari tampilan layar bahwa program guru penggerak itu bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, maksudnya menyeluruh, tidak hanya dari segi akademik
untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru itu diharapkan dapat menyiapkan murid supaya nanti tidak hanya pandai secara akademik tetapi mereka mampu bergaul dengan masyarakat. Kemudian aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi ini merupakan bagian dari Bapak Ibu berbagi praktik dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya peroleh melalui pendidikan guru penggerak itu, kemudian saya sampaikan kepada panjenengan semuanya Bapak Ibu. Kemudian menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai guru sepatutnya adalah bisa menjadi teladan bagi muridnya. Jadi guru itu sebagai contoh, mempunyai karakter yang baik, sehingga nanti murid dapat menjadikan kita itu sebagai contoh bagi mereka. Seperti apa yang disampaikan oleh Hajar Dewantara bahwa guru itu melalui semboyannya yaitu Engarso Sunulo di depan memberikan contoh bagi murid-muridnya. Kemudian sebagai agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin ada berapa Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Masih ingat ini ada berapa? Mandiri, gotong royong, kemudian berkebinekaan global, inovatif, ada lagi. Nah, itu nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Slide berikutnya. Lanjut. Tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini Bapak Ibu mengembangkan budaya positif di kelas melalui penerapan keyakinan kelas. Nanti untuk keyakinan kelas dapat kita sampaikan di slide yang berikutnya. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid untuk berperilaku yang positif. Jadi motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi dalam diri murid dan motivasi yang dari luar murid. Nah, jadi tujuan kita nanti adalah menumbuhkan motivasi yang ada di dalam diri murid, bukan yang di luar murid. Kemudian membiasakan penerapan nilai-nilai kebajikan universal bagi seluruh warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, latar belakang dalam rangka mewujudkan terciptanya profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang dicita-citakan bangsa Indonesia, maka sangat diperlukan sekali pengembangan budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas kita sebagai guru untuk bagaimana membangun budaya positif yang ada di sekolah. Karena harapan kita nanti juga anak-anak akan dapat menerapkan budaya positif tersebut tidak hanya di sekolah saja, tetapi bisa dibawa di kehidupan masa depannya, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian dengan diterapkannya nilai-nilai kebajikan universal
mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan baik bagi murid maupun bagi guru. Guru juga dapat menerapkan kontrol manajer melalui segitiga restitusi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka sehingga tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Lanjut, tolak ukur. Masing-masing kelas sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing dan mampu diyakini oleh warga kelasnya. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu kita dapat menyusun keyakinan kelas dan di situ nanti tumbuh dari diri murid untuk dapat melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Jadi diharapkan anak-anak mempunyai kedisiplinan sekolah yang itu tumbuh dari diri murid, bukan dari luar. Jadi mereka walaupun tanpa dipaksa pun sudah melaksanakan kedisiplinan tersebut. Jadi tanpa ada paksaan. Kemudian lingkungan belajar menjadi nyaman, kondusif dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, mempunyai bakat dan minatnya masing-masing, antara satu dan yang lain itu pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu, sehingga kita sebagai guru harus bisa untuk bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Nanti ada juga kebutuhan manusia, kebutuhan dasar itu di slide berikutnya itu ada. Kemudian murid menjadi aktif dan semangat belajar serta menunjukkan perilaku positif di sekolah. Munculnya motivasi intrinsik dalam diri murid dan guru dengan terbiasa berperilaku positif di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu untuk materi yang akan kita sampaikan nanti konsep inti. Yang pertama, untuk konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk materi yang akan kita sampaikan, ada perubahan paradigma belajar. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk perubahan paradigma belajar yaitu dari pembelajaran yang berpusat pada guru berubah ke arah pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi yang sebelumnya bahwa kita beranggapan bahwa ilmu itu sumber satu-satunya adalah dari guru yang dapat mencerdaskan siswa. Tetapi di sini bukan seperti itu. Nanti bergeser dari pandangan yang seperti itu ke pembelajaran yang berpusat pada murid. Mengingat tadi sudah saya sampaikan bahwa murid itu mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi untuk kita. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Jadi ada seorang petani kemudian menanam padi. Itu diibaratkan sebagai kita seorang pendidik dengan murid. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi seorang petani yang menanam padi itu kan sudah pasti tumbuh ketika ditanam. Kemudian hasilnya bagus atau tidak itu tergantung dari bagaimana seorang petani itu mengolah, sehingga sebagai murid dan guru kita sebagai guru itu bagaimana kita dapat mengarahkan murid kita itu
untuk mengarahkan mereka untuk menuju sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ya. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk penjelasannya Bapak Ibu, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah ibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan bagi murid, kemudian menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Itu merupakan tugas kita sebagai pendidik. Kemudian karakter murid tumbuh dengan baik, itu merupakan harapan kita sebagai contoh murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jika sebagai guru kita tidak dapat memaksa mereka supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau bisa kita sebagai guru adalah bagaimana memotivasi murid supaya tumbuh kesadaran dalam diri mereka untuk benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran. Eksplorasi mandiri untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang kemudian yang dikemukakan oleh Diane Dosen, yaitu tentang teori disiplin restitusi. Makna disiplin, Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Itu yang terlintas di pikiran kita itu kebanyakan adalah tentang tata tertib, terus keteraturan, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu biasanya yang tertanam di dalam diri kita bahwa disiplin itu adalah bentuk dari tata tertib, kemudian teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Akan tetapi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi bentuk disiplin itu tidak harus berupa dengan hukuman. Kalau perlu itu tidak usah untuk kita pakai di dalam menghadapi siswa atau murid yang melanggar disiplin sekolah. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi itu Bapak Ibu, terkait dengan disiplin ini kita tidak diharapkan untuk memberikan hukuman kepada peserta didik. Bapak pendidikan kita dihajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin itu tumbuh dari kita dan kita sendiri yang dapat melakukan kegiatan disiplin tersebut. Jadi kita sendiri yang dapat berperilaku disiplin tersebut, bukan dari luar. Tetapi itu sama saja sebab jikalau
dihajar antara pemikiran persepsi keteladanan sikap merdeka. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya singgung bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Dari 6 profil pelajar Pancasila itu, harapan kita untuk murid kita adalah mereka dapat menerapkan 6 profil pelajar Pancasila tersebut dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol, situ ada ilusi guru mengontrol murid. Mengontrol itu maksudnya adalah mengatur. Jadi kita itu tidak bisa mengatur murid sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena memang kalau tidak ada kemauan dalam diri murid akan susah untuk mencapai apa yang kita harapkan sesuai dengan tujuan pendidikan, Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa membangun dalam diri murid motivasi tersebut sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga mungkin kurang tepat, bahwa tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya ketika kita memberikan motivasi siswa untuk belajar, memberikan hadiah, itu kita membangun bukan dari dalam diri murid, tetapi kita membangun dari luar, dan itu nanti justru akan menimbulkan sebuah kecanduan. Jadi kalau belajar itu maunya harus dapat hadiah, dan itu kurang baik untuk murid. Jadi ketika kita diberikan hadiah, mereka tidak mau belajar karena itu motivasi yang tumbuh bukan dari dalam diri murid. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu juga merupakan motivasi teori kontrol yang kurang tepat, karena bukan kritik atau rasa bersalah yang dapat menguatkan karakter mereka. Justru kadang-kadang ketika siswa atau murid itu kita kritik, kemudian kita buat menjadi merasa bersalah, mereka justru akan hilang rasa percaya diri mereka. Nah, itu kadang-kadang dengan yang memberikan hadiah tadi, mungkin yang mendapatkan hadiah tadi juga demikian. Ketika mereka yang berprestasi mendapatkan hadiah, nanti juga akan hilang rasa percaya diri murid kita yang tidak pernah mendapatkan hadiah. Jadi itu kaitan dengan rasa percaya diri murid. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kurang tepat. Kita sebagai guru, sebagai orang yang dianggap dewasa, kemudian memaksa peserta didik itu kurang tepat, sehingga setiap anak itu mempunyai haknya mereka untuk memilih masing-masing apa yang mereka inginkan. Terkait dengan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ini perbandingannya Bapak Ibu untuk realita. Untuk yang stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita bergeser kepada teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda antara murid yang
diinginkan itu juga berbeda-beda. Bakat dan minat mereka juga berbeda-beda. Ada yang murid itu suka matematika, ada, tetapi di pelajaran yang lain mereka lemah. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda antara satu murid kita dengan yang lain, itu juga berbeda-beda dalam memandang sebuah keadaan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu ada stimulus respon. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sebagai guru memahami bagaimana berada pada posisi anak dengan perbedaan tersebut. Lanjut, stimulus respon menyatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku yang buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan yang mana untuk perlakuannya adalah mereka dihukum dan lain sebagainya. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu murid berbuat salah dan lain sebagainya, itu pasti ada yang melatar belakangi. Mereka ada tujuannya masing-masing. Murid itu berbuat salah itu karena ada kebutuhan dasar mereka yang mungkin belum terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia nanti. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, guru bisa mengontrol murid. Makanya pendidikan berpusat pada guru. Nah, kita bergeser ke teori kontrol bahwa hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya murid sendiri yang dapat mereka menentukan tujuan mereka. Tidak bisa kita sebagai guru itu mengontrol, mengatur mereka supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain. Sudah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Stimulus respon. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru antara guru dan murid itu bisa sebenarnya berkolaborasi. Bagaimana seorang guru dapat membangun motivasi murid. Model berpikir menang kalah. Kemudian pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada kata musuh antara guru dan murid. Nah, pada disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi tidak ada istilahnya kita mendisiplinkan murid itu dengan kita memberikan hukuman kepada mereka supaya mereka dapat berperilaku disiplin, ataupun dengan bentuk kita memberikan hadiah. Jadi berupa bujukan. Kalau saya mengatakan bahwa kita membujuk murid supaya berperilaku disiplin, itu tidak ada. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, di situ ada profil pelajar Pancasila, ada laki-laki, kemudian ibu-ibu, Primary Girls Program (PGP), ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang harapan kita bisa diterapkan pada diri anak. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri.
Kebutuhan dasar manusia di situ Bapak Ibu dapat kita lihat, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar tersebut yang harus terpenuhi. Di mana kebutuhan dasar tersebut adalah yang pertama bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Jadi ini yang harus kita pahamkan. Diri kita terhadap murid itu pasti mempunyai 5 kebutuhan dasar tersebut. Antaranya bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dapat kita lihat apakah mungkin ada siswa itu yang sudah balik datang terlambat ketika ditanya nyapa datang terlambat karena setiap pagi seharusnya sudah sarapan tetapi mereka belum sarapan, menunggu sarapan dari orang tuanya. Jadi kita harus memahami bagaimana setiap kondisi yang kita temui di sekolah terhadap murid kita. Jadi kita tidak perlu untuk bersusah payah untuk menghukum mereka. Kita gali dulu informasi dari peserta didik kenapa mereka bisa melanggar disiplin sekolah. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Kadang-kadang juga kita karena kurang rasa kasih sayang kepada murid kita, kita terlalu mungkin membeda-bedakan antara murid satu dengan yang lain, sehingga murid yang merasa dia itu tidak menerima kasih sayang dari gurunya, kadang-kadang mereka hilang rasa percaya diri tersebut. Kemudian penguasaan, kebutuhan penguasaan, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini juga kadang-kadang kita harus paham bahwa mereka murid-murid kita itu punya kebutuhan penguasaan itu, sehingga kita juga sering menemukan ada murid kita itu merasa menang sendiri dari murid yang lain. Itu kadang-kadang demikian. Nah, kita bisa mengatakan dari kebutuhan penguasaan ini dengan hal-hal yang positif. Mungkin mereka diberikan tugas, tanggung jawab, menjadi petugas upacara mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan, di mana kebutuhan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain-main dan tertawa. Lanjut teori motivasi. Teori motivasi ada 3, Bapak Ibu. Ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Untuk yang dari luar biasanya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan itu seringkali dimiliki oleh murid kita. Ketika kita itu mengharapkan mereka berbuat baik, kita cenderung memberi hukuman mereka tidak dapat melaksanakan disiplin positif tersebut. Ketika kita hukum, akhirnya mereka dapat berbuat baik, berlaku disiplin. Kemudian akibat kita memberikan
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini merupakan motivasi dalam diri peserta didik. Untuk hubungan ada bentuk perlakuan kita di Bapak Ibu terhadap murid kita itu ada yang berupa hubungan, konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya pada hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita mengetahui murid kita datang terlambat, kemudian kita hukum. Bentuk hukumannya adalah mungkin murid tidak boleh mengikuti kegiatan pembelajaran selama sampai jam istirahat atau mungkin kita hukum murid yang terlambat atau tidak menggunakan seragam, itu kita suruh untuk memperantai dan lain sebagainya. Itu bentuk hukuman yang seharusnya tidak perlu untuk kita lakukan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan untuk konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Katakanlah misalkan kalau dalam hal yang lain konsekuensi itu ketika kita membawa sepeda motor, konsekuensinya ketika motor kita bakarnya habis maka kita menuntun. Itu sudah menjadi konsekuensi kita. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi ini yang seharusnya dapat kita laksanakan Bapak Ibu terhadap murid kita yang melanggar disiplin itu tadi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, kita membangun kesadaran itu melalui kegiatan restitusi. Ini saya lanjutkan. Untuk posisi kontrol, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita ketika kita menghadapi murid yang bermasalah atau melanggar disiplin. Di mana di situ yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, kemudian membuat rasa bersalah bagi murid, dan sebagai manajer. Diharapkan kalau kita itu bisa menempati sebagai manajer. Sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian untuk yang membuat merasa bersalah, di situ pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kemudian kita sebagai guru posisi terhadap murid kita, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, jadi seolah-olah murid itu sebagai teman kita, jadi ya kita kasih. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kadang-kadang kalau kita terlalu seperti teman itu juga dapat menghilangkan dari tata krama, sopan santun mereka. Itu kalau terlalu berlebihan. Sebagai memantau berarti mengawasi. Kita sebagai guru mengawasi setiap perilaku dari peserta didik. Sebagai manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu bisa dicermati untuk kasus di mana saya bacakan Leo kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau asyik bermain pensil. Pada saat guru matematikanya
menanyakan pertanyaan, Leo menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan pensilnya dari meja, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh siswa dalam kelas pun tertawa melihat perilaku Leo tersebut. Pak John pada saat itu membiarkan teman-teman Leo menertawakannya sehingga dia malu luar biasa. Selain itu, Pak John menyuruh Leo untuk berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Kelas semakin gaduh dan anak pun tertawa melihat Leo di depan kelas. Kira-kira Bapak Ibu, pertanyaan nomor 1, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak John tersebut? Kenapa? Ya, setuju apa tidak? Mbak Inis, Bibi, Paman, Pak Eko. Saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak John sebagai guru itu adalah tindakan yang kurang tepat, karena akan merendahkan atau menjatuhkan mental siswa tersebut. Seharusnya Pak John itu lebih bisa mengarahkan konsentrasi kepada Leo, bukan malah berusaha untuk mempermalukan Leo di depan teman-temannya, karena itu merupakan sesuatu hukuman yang luar biasa. Apalagi bagi anak yang pemalu, maka dia akan bersifat minder, dia akan minder kepada teman-temannya. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu, Bibi, Paman, Petugas, Petugas dari kasus tersebut. Karena Leo kurang menguasai pelajaran matematika, kemudian oleh Pak John itu diberikan perlakuan sehingga menjadikan Leo itu malu dengan teman-temannya, ditertawakan oleh teman-temannya, kemudian sampai pada memberikan hukuman mengangkat satu kaki di depan kelas. Kira-kira setuju kalau benar? Tidak setuju, karena apa yang dilakukan oleh Pak John itu dapat disampaikan oleh Pak Eko, dapat menjatuhkan dari menghilangkan rasa percaya diri Leo untuk mengikuti pelajaran matematika. Jadi justru siswa itu nanti akan menjadi minder dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang dipakai oleh Pak John terhadap Leo? Tadi ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, jadi yang dipakai oleh Pak John itu adalah posisi kontrol penghukum. Kalau bisa kita menghindari posisi kontrol tersebut di dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer mungkin. Kalau menurut saya kita bisa memanggil peserta didik tersebut datang ke kantor, kemudian mereka kita tanya dan sebagainya apa yang membuat anak tersebut kurang menguasai pelajaran matematika. Kemudian nanti kita bisa membuat tindak lanjut. Terkait dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Jadi sifatnya keyakinan kelas itu bukan bersifat tertulis berupa aturan, tetapi lebih kepada keyakinan yang ada di dalam diri murid tersebut. Jadi mereka meyakini bahwa saya itu harus bersikap baik pada siapa saja, harus menghormati
dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bentuknya berupa dialog dengan murid, tidak serta-merta ketika ada murid yang bersalah itu kita berikan dukungan, tidak, tapi ada bentuk dialog terlebih dahulu. Di situ ada tiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana guru ketika pada tahap menstabilkan identitas itu, misalnya guru berkata kepada murid, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maka ketika kita melihat murid itu jangan terlambat. Kemudian kita berkata, oh saya dulu juga pernah melanggar, tapi kalau bisa itu ya jangan sering-sering dan sebagainya. Itu nanti ya dapat merugikan kamu kalau datang sering-sering. Tapi intinya bahwa kita itu memanfaatkan menstabilkan identitas mereka. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, mengapa kamu terlambat, apa yang kamu lakukan sehingga kamu terlambat. Oh, kemarin malam itu saya tidurnya terlalu malam. Itu ketika siswa dapat menjawab. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Itu biasanya kita sebelumnya itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu untuk disepakati, misalkan datang tepat waktu, kemudian saling menghormati terhadap teman kita dan sebagainya. Pokoknya untuk keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita anggap positif untuk dilaksanakan. Kemudian pada menanyakan keyakinan yang berikutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kita kembalikan kepada murid kita. Lanjut video kasus. Untuk video kasus ini saya ambil dari kemarin itu saya membuat rekaman segitiga restitusi yang saya terapkan kepada peserta didik saya. Untuk skenario kasus, contohnya di sini adalah guru mendapatkan pengaduan dari muridnya yang bernama Abi bahwa temannya Risnanda sedang menangis di dalam kelas karena dibully oleh Cinta dan Risa. Guru mendatangi Risnanda dan menanyakan kenapa menangis, apakah ada masalah. Kemudian Risnanda pun sebagai murid yang di situ dibully menceritakan kejadian yang sebenarnya. Guru kemudian memanggil Cinta dan Risa untuk diterapkan segitiga restitusi.
Jadi pada kasus tersebut Bapak Ibu ada suatu permasalahan di mana siswa itu membuli temannya kemudian sampai menangis dan diajukan kepada guru, kemudian guru menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang bermasalah tersebut sehingga sampai mereka timbul rasa kesadaran diri untuk memperbaiki dari berbuat baik. Jadi mereka kembali berbuat baik sesuai dengan kesadaran diri mereka untuk menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka langgar. Di antaranya adalah keyakinan kelas membuat kondisi atau suasana yang kondusif, kemudian melanggar keyakinan kelas rasa saling menghormati dan sebagainya. Lanjut, dari evaluasi yang dapat kita ambil sebagai bentuk refleksi kita pada kegiatan pagi hari ini, yaitu yang perlu diperbaiki adalah penerapan posisi kontrol guru kita. Kita sebagai guru, bagaimana kita dapat menerapkan posisi kontrol tersebut terhadap murid. Kemudian mayoritas masih pada posisi pemantau dan teman, bahkan sampai posisi penghukum atau membuat rasa bersalah, sehingga harus kita perbaiki khususnya untuk saya sendiri supaya bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan diseminasi pada penyebaran budaya positif di sekolah pada hari ini. Tentunya kami atau saya berharap bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya di dalam membawa pendidikan di SDN di Nabi Mulia ini supaya bisa sesuai dengan harapan atau tujuan dari pendidikan tanpa adanya unsur kekerasan atau intimidasi atau hukuman kepada peserta didik kita, sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kami mohon kerjasama dan kolaborasi dari panjenengan. Tanpa adanya kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik, tentunya tujuan tersebut tidak akan tercapai sesuai dengan visi misi sekolah kita. Mungkin itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam menyampaikan pada hari ini budaya positif. Banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang panjenengan harapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang disempatkan pada pagi hari ini. Semoga depan pendidikan di SDN 3 Dimulyo dapat lebih maju lagi. Amin. Amin. Akhirul kalam. Allahumma fillah wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih bisa berjalan dengan kaji. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda semua. Mohon maaf jika ada kekurangan selama saya memandu acara ini. Semoga kita semua satu menjaga semangat kebersamaan dan sukses di kesempatan yang mendatang. Acara selanjutnya yaitu akan ditutup dengan doa Bapak Ibu kita berdoa sejenak untuk berdoa dan memohon segera jalan kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah wa ala syafaati wa sallallahu alaihi wa sallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة منا والعفو عند الحساب اللهم إني أسألك أن تخلصني حالا وعاسعا طيبا من غير تعب ولا سخط ولا ضير ولا نسأل إنك على كل شيء قدير اللهم سبحانك واشكرك وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم